Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin ngeposting tentang bagaimana caranya kita membuat koneksi dari Microsoft Visual Basic ke database. Tapi dalam hal ini database yang akan kita gunakan yaitu SQL. Nah, langkah pertama yang akan kita jalankan, pastiin dulu kita udah mempunyai software dari Visual Studio 2010. Kemudian kamu juga harus persiapin nih software aplikasi yang bernama XAMPP atau yang lainnya juga boleh deh. Ketika kedua ini udah ada satu tambahan software lagi, yaitu ODBC Data Search. Ini dia. Nah, atau MySQL Connector ini cuma kelihatan pada program file. Oke, jadi udah 3 aplikasi. Yang pertama Visual Basic, Visual Studio 2010, yang kedua XAMPP sebagai tempat atau aplikasi untuk pembuatan database nanti. Selanjutnya MySQL Connector. MySQL Connector ini digunakan untuk menghubungkan antara VB 2010 ke database. Jadi kita penghubungnya menggunakan MySQL Connector ODBC 5.3. Ada versi lain, ada banyak versinya, tapi aku saranin pakai 5.3 ini. Kemudian kita buat project terlebih dahulu. Kita buka Visual Studio-nya. Nah, setelah teropen seperti ini, kita buat satu project baru dulu. Kita klik di sini new project. Kemudian aku kasih di sini latihan 1 aja deh. Dan 1 yang atas dengan yang bawah itu udah default ya. Yang bawah default dengan yang atas. Misalnya kita latihan aja kita buat, yang bawah juga bakalan ngikut. Jadi kita isi yang atas saja, latihan 1. Kemudian pasti ini di installer template-nya kita menggunakan Visual Basic atau kita pilih Visual Basic. Kemudian di bagian tengah ini nih kita pilih Windows Form Application. Nah, kalau udah kita tentukan lagi kita penyimpanannya mau di mana, di local disk D, C. Kalau aku sih lebih sering di local disk D. Terus di sini aku juga sering buat folder baru aja. Di folder nama saya nih salah dibagusin ya. Nah, buat folder, kemudian select folder, double klik, dan sini kita select folder. Nah, kalau udah berhasil dia terganti seperti ini, local disk D dan nama foldernya. Nah, kalau udah kita tekan OK. Sedikit lama ada prosesnya. Nah, di sini kita minimize aja dulu ya. Nah, baik, tadi kita sudah berhasil membuat project dari Visual Basic 2010 yang kita beri nama latihan 1. Nih, latihan 1. Kita minimize dan kita langsung saja membuat sebuah database untuk menguji cobanya. Sebelum kita membuat database, ada beberapa step. Kita jalankan XAMPP-nya dulu. Ini XAMPP ya. XAMPP kita jalankan. Nah, ini dia XAMPP. Pastiin punya kalian ini di checklist terlebih dahulu. Contoh nih. Ya. Misal punya kalian di sini terdapat tanda silang. Sini silang. Dan ke bagian 4 ini silang, kecuali Mercury itu nggak ada ya. Tanda silang itu boleh kamu checklist. Contoh seperti ini, checklist. Nah, ketika ada pop-up message seperti ini, kamu pilih yes aja. Oke? Pilih yes ya. Itu untuk Apache dan MySQL. Karena dalam pembuatan database ini kita cuman menggunakan Apache dan MySQL aja. Jadi kalau keduanya udah bisa dijalankan dan nggak ada troubleshooting, nggak ada masalah di sini, berarti aplikasi kita sudah berjalan dengan baik. Nah, sudah berjalan ya. Kalau udah berjalan, dia akan muncul portnya nih seperti ini. Iya. Dalam hal ini XAMPP control panel yang aku gunakan sih versinya 3.2 atau kamu juga punya versi lain. Oke. Lanjut aja. Nah, ini kalau udah dijalankan dan berhasil start atau kamu close di sini nggak akan menutup aplikasinya kok, tenang aja, close karena dia ada di sini, lihat nih masih ada close. Nah, XAMPP udah kita jalankan, project VB udah kita lakukan, kemudian kita membuat database. Jadi kita menggunakan Google Chrome atau web browser, localhost/php myadmin, enter. Nampak ya? Nah, di sini adalah tampilan-tampilan dari database yang ada di dalam komputer saya. Nah, kita buat database baru. Caranya kita klik new, kemudian kita isi database-nya, latihan. Sorry ya, tadi ada suara-suara ting dung gitu. Latihan 1. Oke, ini nggak usah kamu custom apa-apa, langsung kamu klik buat aja. Basis data latihan 1 telah dibuat. Mana ada yang kelihatan? Nah, ini dia. Kita klik dulu. Kemudian di sini kita buat tabelnya. Di sini aku mau buat tabel admin aja deh dulu ya. Tabel admin aja dulu.
Tabel admin ini aku isi filenya itu jumlah kolomnya ya. Jumlah kolomnya itu 2 deh, biar nggak usah lama-lama. Kemudian kirim. Nah, di sini kamu isikan nama database-nya. Biasa kalau admin itu kan terdapat ID dan password. Nah, aku mau masukinnya menggunakan username dan sini password. Username-nya aku pakai varchar aja, dan ini juga pakai varchar. Varchar itu tipe data ya. Jenis di sini digunakan untuk tipe data, dan panjang ini kita mau berapa panjang data yang akan tersimpan di database. Contoh, misalnya kita menyimpan username email nih. Email kan ada yang pendek, ada yang panjang. Tapi kita batasin, misalnya cuman 12 karakter atau 15 karakter. Nah, seperti itu. Kalau di sini jumlahnya aku pengen buat 50 karakter aja. Dan ini 50. Kemudian aku nggak pengen auto increment, dan pada bagian kolom combo box ini kita pilih primary ya. Primary ini adalah sebagai kunci utamanya. Oke, kalau sudah langsung kita simpan aja. Memproses. Nah, sukses ya. Ini di database latihan 1 terdapat satu tabel, yaitu tabel admin. Ini dia contohnya. Ini ya, ada username dan password. Nah, dan ini kunci utama. Kunci utamanya yang berwarna abu-abu. Berarti telah digunakan artinya. Nah, kemudian kita minimize aja dulu databasenya. Kita langsung masuk ke project yang telah kita buat sebelumnya. Nah, ini dia. Nah, oke. Kita lanjut nih. Tadi kita sudah membuat database, kita buat project juga udah, dan XMPP juga udah kita jalanin. Kita sekarang buat project. Nah, dalam pembuatan project VB ini kita nggak usah pikirin desainnya dulu. Kita pikirin aja dulu bagaimana si Visual Basic-nya ini atau aplikasi VB 2010 ini bisa terkoneksi ke MySQL-nya, ke database-nya. Nah, aku ada trik nih. Trik ya, ini mungkin trik aku sendiri atau ada trik orang lain, yang nggak tahu lah. Pokoknya cara yang aku gunakan selama ini, cara mudahnya itu seperti ini. Contoh, misal di komputer kamu tidak mempunyai ini ODBC connection. Nah, ODBC connection inilah yang akan kita gunakan, atau inilah jembatan yang akan kita gunakan untuk menghubungkan si Visual Basic dengan XMPP-nya atau dengan database-nya. Nah, kalau nggak ada gimana? Kan gitu pertanyaannya. Sekarang kamu klik kanan aja di sini. Harus di button? Enggak, harus di mana aja boleh. Pokoknya di toolbox klik kanan, kemudian kamu pilih choose item. Sedikit lama menunggu di sini karena ini prosesnya cukup rumit. Jadi membutuhkan waktu yang sedikit lama. Nah, kalau udah muncul seperti ini, langsung saja kamu ke menu filter ini ya. Di sini ada text boxnya. Kamu ketikkan di situ ODBC connect. Nah, itu udah muncul. Nah, kalau belum di checklist, kamu checklist. Tapi kalau sudah di checklist, ya udah okein aja. Nah, setelah itu kok nggak ada perubahan apa-apa? Ya, nggak ada perubahan apa-apa. Coba kamu cari di bagian paling bawah, nanti ada muncul tuh dia. Nah, ini dia. Dah, di bagian All Windows Form yang paling bawah, disitulah ODBC-nya muncul. Nah, ini dia. Ada kan? Kalau ada, kamu klik dan drag kemari. Lepas. Nah, akan bertambah di sini. Oke, baik, kita lanjut. Nah, langkah kedua apa? Langkah kedua kita ambil yang namanya data grid view. Nih, lihat. Ada yang kebaca ya? Dia di paling atas. Bukan dataset, data grid view. Kalau udah ketemu, boleh kamu drag atau boleh kamu klik, dan kamu klik sekali di sini. Nah, kalau muncul ini, nggak usah pilih apa-apa. Klik aja form yang kosong. Nih, klik. Bukan double ya, bukan double klik ya. Nah, kalau udah, coba dilurusin, dirapiin biar bagus sedikit. Nah, di sini ada namanya Solution Explorer. Solution Explorer ini adalah program-program kita yang telah kita ciptakan dan form-formnya. Kemudian di sini ada property. Property inilah yang akan kita lakukan dalam pengeditan si data grid view atau si toolbox-toolboxnya yang kita masukkan kemari. Contoh aja ganti font, ganti warna, ganti background, dan lain sebagainya. Misal, ini mau kita ganti nih warnanya. Kita klik terlebih dahulu. Klik terlebih dahulu si data grid view-nya. Kita ganti. Nah, bisa kan? Atau yang belakangnya nih, formnya pengen kita ganti tulisannya, kok form 1 sih? Ganti deh.
ganti ke latihan 1. Boleh. Kamu mau taruh versi juga boleh, nggak masalah, versi 0.1. Atau ini warnanya abu-abu, bisa kamu ambil dari sistem, web, atau custom. Nah, dari mana aja. Dari web sih lebih banyak tuh. Aku lebih suka warna yang netral, jadi nggak usah terlalu mencolok juga. Dah, nampak ya tampilannya kan? Baik. Langkah selanjutnya, data grid view-nya kita klik sekali, kemudian name-nya kita ganti terlebih dahulu, name. Ini name-nya data grid view 1. Kenapa data grid view 1? Karena namanya memang data grid view. Kita mau ganti apa? Aku sih biasanya ganti dengan singkatan aja. Contoh, tadi data grid view. Data grid view terbagi dari 3 suku kata. Jadi aku singkatnya DGV. Saya name biasakan menggunakan huruf kecil dan tanpa spasi untuk memudahkan kita dalam pembuatan skripnya nanti, dalam pengeditan skripnya nanti. Kalau udah kita enter. Nah, formnya cukup segini aja dulu. Kemudian step selanjutnya kita buat penghubung. Bagaimana cara buatnya? Nih, lihat. Di project terdapat tuh namanya add module, ya kan? Nah, add module kita klik. Setelah kita klik muncul tampilan seperti ini. Jangan ada dipilih apapun. Cukup di komponen item modul, pastikan itu dia ke modul. Jangan ke kelas atau ke JavaScript lainnya. Pastikan dia ke modul. Ya, terseleknya ke modul. Kemudian modul 1.vb nya ini kita ganti menjadi penghubung ya. Kalau udah di add, ini adalah tampilan script penghubungnya. Kalau nggak salah kemarin ada kita share script ya, kita share script VB. Nah, yang berbentuk soft copy boleh deh kamu copy seperti ini. Nah, copy, kemudian kita letak di sini. Ini hapus, ya, hapus semua, delete, hapus, dan kita paste. Pastikan nggak ada yang bergaris. Kalau bergaris itu tandanya error. Kemudian ini kita hapus dari mulai awal titik 2 sampai titik 2 lagi. Kalau udah, kita kembali ke form 1 design. Oke. Sampai di sini kita pilih ODBC connection, kita klik, bukan double klik ya. Klik sekali. Kemudian kita pilih ke property. Ini property namanya. Apa yang mau kita ambil? Nah, di sini ada bacaannya connection string. Nah, nih connection string kita pilih, terus kita klik combo box-nya dan kemudian kita pilih new connection karena kita pengen membuat koneksi yang baru. Jadi kita pilih new connection. Kemudian kita pilih use connection string, will, new, kita gunakan. Nah, pemanfaatan dari MySQL ODBC atau konektor tadi, ODBC konektor tadi di sini ada dia MySQL ODBC konektor 5.3. Tadi kan udah kita bahas sebelumnya kan. 5.3 ANSI driver. Jangan yang Unicode ya, yang ANSI driver aja. Kemudian next dan browse. Browse ini untuk apa? Kita cari project yang tadi kita buat. Kalau aku simpannya di local disk D atau data. Nah, di sini di komputer local disk D-nya di sini. Aku simpan tadi di bagian nama saya sendiri. Nah, ini dia latihan. Kita klik sekali aja. Oke, stop. Nah, jadi urutannya seperti ini. Local disk D ada folder nama aku, kemudian ada latihannya. Nah, situ aja. Kalau udah dikasih name-nya apa? Kita sesuaikan dengan nama ini tadi ini. Ya nih, penghubung ya. Ini kita sesuaikan dengan nama penghubung. Kalau udah save, next, finish. Nah, ini dia muncul dia, ya kan? Kalau udah muncul, double klik di sini. TCP IP server ini localhost. Terus user di sini kita isi root, passwordnya kosongkan aja. Database, nah otomatis database-nya akan keluar kalau kamu penulisannya udah benar. Database yang tadi kita buat latihan 1. Setelah ini kita tes dulu. Kalau muncul tampilan connection successful berarti koneksi kita telah berhasil. Atau kalau violet seperti ini artinya gagal mengkoneksikan ke database. Yes, successful. Kalau udah successful kita klik OK. Nah, inilah dia yang akan kita gunakan nanti. Ini kita blok all CTRL-A, kemudian kamu klik kanan, copy. Dah, di sini bisa kamu tes lagi, tes connection sukses. Berarti tes koneksinya sudah berhasil. Kalau udah oke lagi. Nah, kita paste di bagian petik 2 yang kita hapus tadi sebelumnya. Nah, kita paste ya. Tuh lihat. Pada saat tampilan script penghubung seperti ini, kamu pastiin lagi ya, dipastikan kembali nama database-nya. Lihat nih, yang aku blok sama nggak? Sesuai nggak dengan database yang ingin kita linkkan atau yang ingin kita jembatani? Kalau udah benar, ya udah
lanjut aja ke step selanjutnya. Nah oke, step selanjutnya yaitu membuat script dari form 1 ini. Gimana caranya? Di sini pada latihan 1 ini kita klik 2 kali atau double klik. Sini ada nih scriptnya atau ada nih modul yang aku kasih kemarin. Nah ini lihat form 12 pre-part sub sampai end sub ya. Pre-part sub sampai end sub itu adalah ini nih. Nih. Loh tadi kok 12 sekarang 1 ya, karena ini formnya form yang pertama. Tadi yang di script modul tadi itu adalah form yang ke-12. Makanya di sini tulisannya form 12 underscore load. Load itu artinya yang akan dijalankan nanti awalnya. Yang pertama kali yang dijalankan yang terdapat di form 1 underscore load ini. Jadi yang akan kita jalankan pertama kali apa? Pastinya call koneksi. Enter. Bisa ya. Kemudian kita buat script untuk menampilkannya sendiri. Nah ini dia, ada kan modulnya di modul ini, script menampilkan data ke data grid view di blok. Kemudian kita buka di VB-nya. Nah kita pastinya jangan di sini error. Nih lihat, yang ada garis bawah ini tandanya error. Jadi pastinya di mana dong? Kita pastekannya di setelah end sub dan di sebelum end class. Kok ada garis bawahnya? Kan gitu pertanyaannya. Nah berarti kan error. Ya benar error. Errornya kenapa? Solusinya seperti ini. Kalau punya kamu error seperti ini, di bagian atas public class ya, bagian atas public class enter sekali, kamu tambahin import spasi system.data.odbc. Tada, nggak error lagi. Nah kemudian nih coba kamu Hayati nih, benar-benar Hayati. Ada nama kamu Hayati? Ya di Hayati. Select bintang from pemeriksaan. Jadi kita akan mengambil atau memilih semua data dari tabel. Ini nama tabel ya. Ingat, ini tuh nama tabel dan ini tuh nama atau nama kolom primary key. Nah, jadi ini kita ganti apa? Nama tabel kita tadi apa? Ingat. Coba apa coba? Ayo apa? Ya nama tabelnya ya. Ini nama tabel, ini nama database latihan 1, ini nama tabel admin, dan nama primary key-nya username. Lihat, primary key selalu diberi garis bawah. Jadi ini kita ganti admin. Kemudian primary key-nya ini kita ganti username. Ini pemeriksaan juga nama tabel. Nama tabelnya apa? Admin. Dan pemeriksaan yang ini juga nama tabel. Nah sampai sini selesai ya, udah selesai. Terus kalau kita jalankan muncul nggak itu ya? Nah kalau sudah muncul di sini ada seperti kotak-kotak putih, itu artinya database kita dan project VB kita sudah terkoneksi. Nah tapi ini belum ada, berarti belum terkoneksi. Karena apa? Karena si tampilkan ini belum kita panggil ketika kita meload project kita yang form 1 ini. Tulis saja seperti ini, kal tampilkan, kalau udah enter. Nah buka kurung, tutup kurungnya otomatis dia. Oke, mari kita tes sekali lagi. Tada. Nah kalau udah seperti ini, insya Allah ya udah bisa lah program kamu itu jalan. Udah bisa lah untuk skripsi ya kan. Yang mau skripsi. Oke, ini username dan ini passwordnya. Nah ini dari mana? Dari database yang tadi kita buat. Username password. Oke, paham ya. Nah sampai sini project kita udah bisa kita gunakan karena udah terhubung ke database. Jadi tinggal kamu custom aja. Nah videonya cukup sampai sini dulu, cukup sampai di modul penghubung atau sampai di script penghubung ini, bagaimana cara membuat script penghubungnya. Nah nanti apabila ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, pengen buat bagaimana sih cara menginput datanya dari database, menginput datanya dari project Visual Basic kita, nah itu tinggal kamu kasih komentar aja di bawah ini, tinggal kamu kasih tombol loncengnya juga, subscribe dan like pastinya. Oke, sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.